Halo guys, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama gue Muli dan sharingan-sharingan gue. Hari ini gue bakal sharing berkaitan dengan pekerjaan dan ada tambahan nih, gue akan sharing berkaitan dengan finansial yang baik. Tapi sebelum gue sharing, gue mau remind ke teman-teman untuk please subscribe YouTube channel gue supaya gue bisa semakin bersemangat lagi untuk sharing, dan teman-teman juga kiranya boleh terbantu dengan sharingan-sharingan yang akan gue sharingkan melalui YouTube channel gue. Dan gue akan melakukan perkenalan singkat lagi. Mungkin ada beberapa teman yang belum tahu. Seperti yang gue mention sebelumnya, nama gue Molly dan saat ini gue sudah berada di Australia selama kurang lebih 2 tahun. Dan singkat cerita, sebelum gue pindah ke Australia itu, gue adalah seorang branch manager di sebuah bank swasta yang cukup ternama di Indonesia. Jadi sebelum gue pindah ke Australia, gue sudah berkarir di sebuah perbankan selama 8 tahun. In general ya, secara umum kalau kita berbicara bahwa wah, Molly pernah bekerja sebagai seorang branch manager di sebuah bank, mungkin yang menjadi yang ada di pikiran kita tuh adalah seharusnya Molly punya kemampuan finansial yang baik nih, dalam artian Molly bisa punya knowledge dan punya kemampuan yang baik dalam menata finansialnya. Saat gue bekerja di bank itu gue masih berusia di sekitar 20 tahunan ya gitu. Saat ini gue udah 30 ke atas guys. Dan balik lagi nih, sayang sekali Molly di usia 20 tahunan dengan pengalaman bekerja di bank itu sangat disayangkan Molly di usia itu tuh tidak punya penataan finansial yang baik. Jadi hari ini gue mau be honest ke teman-teman. Molly yang pernah bekerja menjadi seorang branch manager ini bisa dikatakan tidak punya kelola finansial yang baik. Jadi hari ini gue mau sharing nih ke teman-teman beberapa hal berdasarkan pengalaman gue sendiri yang mungkin bisa dihindari supaya teman-teman bisa punya kelola finansial yang lebih baik daripada gue sebelumnya. Yang pertama, Molly di usia 20 tahunan itu adalah seseorang yang kalau belanja itu tidak ada perhitungan. Jadi ya gue rasa hal tersebut sangat baik ya untuk dihindari kalau kita mau punya finansial yang baik. Jadi Molly di usia 26 itu gue tuh saat itu sangat suka mengeluarkan duit gue untuk membeli segala sesuatu yang menunjang penampilan dan lifestyle. Jadi percaya nggak percaya nih teman-teman, ini pemikiran gue di usia saat itu tuh every month gue harus punya baju baru. Gue harus punya baju baru. Gue juga nggak kalah update tuh untuk ikut-ikutan makan-makan cantik, nongki-nongki cantik gitu ya. Dan bahkan beberapa tahun sebelum gue pindah ke Australia tuh gue sempet tinggal di apartemen. Gue tinggal sendirian di situ. Ada lagi tuh belanjaan baru gue belanjalah segala macam bentuk perlengkapan untuk apartemen, dari yang penting sampai dengan tidak penting. Ya mungkin sebenarnya yang namanya kita belanja baju ya, jajan, makan cantik itu once in a while nggak ada masalah ya. Cuman yang menjadi kesalahan gue adalah yang saat ini dengan tulus hati gue akui adalah gue membeli semuanya itu tanpa perhitungan gitu, tanpa gue memperhitungkan kondisi kantong gue sendiri gitu. Dan yang kedua, kesalahan yang menurut gue bisa dihindari itu adalah masih seputar belanja teman-teman. Gak jauh-jauh hidup gue dari belanja yang merusak perhitungan finansial gue. Belanja dengan alasan self-reward. Jadi selain gue hobi belanja tanpa perhitungan, most of the time gue belanja juga dengan alasan self-reward.
balik lagi ya teman-teman, kalau menurut gue belanja dengan alasan self reward itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah di gue usia 20 tahunan itu adalah gue banyak sekali membeli sesuatu tuh dengan alasan self reward. Jadi misalnya bisa tiba-tiba gue beli handphone baru lah gitu ya, dengan self reward, karena pertimbangannya self reward gitu. Gue bisa tiba-tiba beli laptop lah gitu. Jadi gue sangat banyak memenuhi wants-nya gue itu dengan pertimbangan itu gitu loh, dengan pertimbangan self reward itu gitu. Dan yang ketiga yang menurut gue perlu banget dihindari itu adalah gak jauh-jauh lagi, masih seputar belanja. Belanja karena mikirin diskon dan pemikiran nanti juga gue butuh gitu. Jadi gue di usia 20 tahun itu sangat banyak ya seringkali membuka e-commerce dan melihat benda-benda itu diskon, guys. Jadi gue nih manusia yang sangat mudah kemakan iklan. Apalagi kalau ada info, wah lagi diskon nih, wah ya walaupun gue nggak butuh-butuh banget, nggak tahu lagi gitu loh kapan diskonnya, ya nanti gue juga butuh lah gitu. Nggak apa-apa lah, sedia payung dulu sebelum hujan, someday ketika gue butuh, barangnya udah ada gitu. Dan padahal nih kenyataannya apa yang gue bilang nanti juga butuh itu bisa jadi nih ujung-ujungnya gue nggak butuh, gue nggak pakai, ataupun kalau misalnya gue butuh ya paling once in a while gitu. Jadi manfaat dari gue beli barang tuh nggak akan maksimal gitu loh. Dan kesalahan keempat yang menurut gue perlu dihindari itu adalah ikut-ikutan investasi tanpa mengerti. Itu gue. Jadi saat gue kerja tentulah ya gitu, gue adalah ya punya keinginan untuk melakukan investasi gitu ya. Investasi masih investasi kecil-kecilan, guys gitu. Jadi kayak ikut-ikutan teman beli emas gitu kan, ikut-ikutan teman beli saham kecil-kecilan aja gitu. Tapi ya yang menjadi kesalahan terbesar gue adalah saat itu gue ikut-ikutan tanpa gue mengerti, emas itu seperti apa, saham itu seperti apa, nggak ngerti, guys. Jadi simply ikut-ikutan. Please jangan jadi seperti gue ya gitu. Karena gue ikut-ikutan dan gue banyak nggak ngerti itu, ya terkadang investasi gue jadinya nggak maksimal gitu, jadinya sia-sia, ya bahkan mungkin gue loss gitu. Dan yang terakhir itu adalah jangan jadi gue yang di usia 20 tahunan itu nggak punya sama sekali tabungan. Jadi imbas dari kesalahan-kesalahan gue, hobi belanja, investasi yang salah itu, ujung-ujungnya gue nggak punya tabungan gitu. Sebentar-bentar uang gue habis. Jadi kalau orang bilang living paycheck to paycheck, it's me. Tanggal gajian gue kaya raya, tiba-tiba duit gue habis aja gitu pada saat detik-detik jelang gajian lagi di bulan depan gitu. Jadi ya hampir tiap bulan uang gue ya habis begitu aja gitu. Dan walaupun seharusnya kalau gue boleh flashback lagi, setelah gue bertobat ya, gue tuh akhirnya punya kesadaran bahwa dengan posisi gue saat itu gitu ya, masih sendiri, single gitu, ya harusnya gue masih punya porsi yang cukup untuk menyisihkan penghasilan gue untuk menabung gitu. Tapi ya karena kesalahan-kesalahan yang udah gue buat di atas, ya tabungan gue zonk. Dan selalu keluar statement dari mulut gue, lo Molly kerja capek-capek penghasilan segitu-gitu aja, tiap hari bokeh mulu gitu. Dan kondisi seperti ucapan gue itulah yang pernah gue alamin di usia gue 20 tahunan. Dan setelah gue bertobat,
gue ya akhirnya gue menyadari gitu bahwa sebenarnya ya penghasilan gue cukup banget gitu. Asalkan gue bisa mengatur belanja gue dan investasi gue. Ya singkat cerita, gue bertobat itu di penghujung usia gue 20. Jadi gue bertobat itu ketika gue udah hampir usia 30, itu 1 tahun lah kurang lebih sebelum gue berangkat ke Australia. Akhirnya gue sampai pada sebuah titik bahwa wah gue nggak bisa nih kayak begini terus gitu. Dan itu gue mengalami perubahan yang sangat besar sih dalam hidup gue. Jadi 1 tahun sebelum gue berangkat ke Aussie itu, awal mula gue sadar itu adalah ketika gue tahu gue akan berangkat, tapi gue nggak akan bisa bawa semua barang-barang gue, which is berarti ada beberapa barang tuh yang harus gue jual gitu kan. Dan ketika gue melewati proses menjual barang-barang itulah, disitulah gue akhirnya tersadar bahwa hello Molly, sebenarnya lu tuh nggak butuh gitu loh barang sebanyak ini, lu nggak perlu ngabisin uang lu sebanyak ini gitu loh untuk membeli barang-barang yang pada akhirnya ternyata nggak lu butuh gitu. Dan ya di saat itulah akhirnya gue benar-benar menyadari dan melihat bahwa pentingnya untuk punya untuk mindful ketika berbelanja, pentingnya untuk punya tabungan, dan pentingnya untuk berinvestasi di lahan yang tepat dan yang lo benar-benar mengerti. Dan kenapa akhirnya hari ini gue bikin sharing ini, karena saat gue sadar itu gue menyadari bahwa seandainya gue sadar lebih cepat, mungkin finansial gue akan lebih baik dari gue saat ini. Tapi ya yang satu hal yang gue syukuri adalah at least gue sadar. Dan sharingan gue hari ini kembali lagi ya teman-teman, gak ada maksud sama sekali untuk menggurui, tapi sekiranya boleh bermanfaat untuk teman-teman yang relate dengan sharingan gue. Segitu aja guys sharingan gue tentang tips and trick yang sekiranya bisa dihindari untuk kita bisa punya finansial yang lebih baik. Jangan jadi gue di usia 20 tahunan guys. Karena yang gue rasakan adalah ketika gue udah bertobat, ketika gue sadar, manfaatnya tuh sangat-sangat baik gitu ya, dalam segi aspek apapun gitu. Oke guys, segitu aja sharingan gue hari ini. Thank you so much yang udah nonton sharingan singkat gue. Jangan lupa subscribe guys, dan boleh ya leave your message di komen untuk sharingan apa nih yang mau gue sharingkan lagi, dan mungkin dengan Kenny ya nanti kita sharing juga. Oke, thank you guys. Take care and have a good one. Bye.